Tes. Nah, ada. Ayo, come on. Gimana? Ada nggak ini? Oke, ada. Aman. Nggak. Gue cuma pertanyaan gue cuma satu. Bagaimana lu kepikiran ngeluarin statement yang seperti itu? Itu aja deh dulu. Oke, gue jawab nih ya. Kan kalau menurut lu kan ini kan gue soalin kok. Menurut lu kan tim Indo kurang semangat. Tim Indo kurang lapar. Apa tadi itu? Tim Indo kurang inilah yang sesuai lu lah. Gue pengen dengerin landasan awal lu sehingga lu bisa ngomong kayak gitu. Landasan awal gue adalah gue melihat kenapa sih gitu loh. Kenapa sih? Ini gue bandingin sama tim yang juara mulu, oke? Filipina. Oke. Kenapa sih? Oke. Maksud gue laparnya tuh kenapa sih? Kok laparnya tuh selalu kalah sama Filipina gitu? Kenapa gitu? Filipina tuh menurut gue bukan jago doang, mereka juga lapar. Kenapa mereka bisa bantai tim kita gitu? Landasan gue adalah gue berpikir seperti itu, gue ingin tim Indo tuh menang. Terus gue mencari-cari menerka-nerka, sepertinya ada yang salah nih. Yaitu tim Indo kurang lapar dibanding tim Filipina. Jadi gue membuat statement itu adalah karena tim Filipina juara mulu. Karena tim Indo menurut gue nih ya, para pro player itu mungkin pro player itu ada backup plan, yaitu bisa nge-live, bisa di endorse, duitnya banyak. Jadi Kok kenapa? statement lu terlalu konyol bro kalau begini bro. Sekarang gini deh, gua dulu pernah pro player dari Dota, walaupun Oke, gua nggak sampai di tier 1, gua cuma di tier 2 ya. ya. Gue jelasin, nggak ada yang namanya kita as a team tuh pengen kurang lapar. Bro, gue aja setengah mampus buat dapet divisi 1 di DPC saya 1. Gue di DPC 2 di DPC saya 2 aja jengep. Emang ada dari gue ngerasa dan tim gue ngerasa, kita nih kurang lapar. Enggak bro, kita scrim latihan tiap hari. Sama-sama latihan. Ya enggak mungkin Benar. juga tim mereka. Kayak modelan Kokeni. Kokeni tuh salah satu yang ngajarin gue main support lah di Dota. Ya, tahu. Beliau tuh salah satu orang hebat lah Ya. di hidup gue tuh. Gue belajar sama dia. Hmm. Dia itu salah satu maestro orang terpintar. Gue jelasin dulu sama lu nih. Hmm. Dan dia itu tipikal yang selalu kasih pecutan ke player-playernya. Kok lu bisa bilang mereka kurang semangat dengan alasan mereka kalah? Bro, gue kasih tahu sama lu ya, kenapa Filipina dalam hal MOBA itu selalu di atas kita. Berbeda dengan game-game yang lain. Kenapa? Lu main Valo. Lu main Valo kan? Gue liat DS lu di VIC. Lu bayangin, tim Indo kita kalau kita main Valorant, inget pasti FPS kita di atas daripada pemain-pemain Filipina. Itu udah paling fakta. Top kita juara banyak. Kita yang pernah tembus Major CS ada, tembus di Valorant Champion ada, di Valorant Master ada. Karena apa? Karena mereka itu fasilitas untuk bermain MOBA-nya itu sangat hidup. Lo tau nggak? Mereka tuh fasilitasnya tuh hidup. Gak usah dari Dotanya deh, molenya, regenerasinya mereka tuh kenceng. Mereka tuh tinggal nyupil-nyupil. Sama kayak kita di Indo. Bener. Bedanya dari yang tier 2 ke tier 1. Nih, yang kita lihat kan, Filipina juara tier 1-nya. Tier 1 mereka kerja keras. Tier 1 kita pun kerja keras. Lu fans Onyx, lu pun gak akan mungkin bilang kayak, Onyx gak kerja keras. Bullshit. Mereka habis juara MPL, mereka kan pasti akan lakukan latihan juga dong buat M7. Gak mungkin lah mereka gak ada cita-cita buat ngejar M7. Benar gak? Benar. Gak mungkin kan mereka cuma habis menang MPL, hore gue menang MPL. Gak mungkin mereka gak mau ngejar M7. M7 kan turnamen terbesar dong. Benar gak? Juara dunia. Gak mungkin. Itu kan udah turnamen dunianya lah. Kalau di Dota itu kan ada TI, the internasional. Gak mungkin player-player Indo gak mau ngegapai apa yang menjadi tujuan mereka, yaitu juara dunia. Bener. Mereka tuh bukan gak mau. Mereka tuh cuma mungkin keselimpet. Atau memang draftnya udah kebaca. Lu jangan salah orang PH kalau soal intuisi mereka, soal mereka adaptasi, itu mereka tuh top tier kalau untuk MOBA. Apalagi kayak modelan Dota, Mole. Itu mereka tuh udah paling top tier. Gak mungkin juga player Indo yang lu bilang kurang lapar itu, gak mungkin mereka tuh gak nyiapin strategi bro.
Iya bener, gue bukan. Mereka, Gue lu bilang main, ah mereka gak ada klimaks, bro. Lu harus ingat, gak semua orang yang nonton Molly itu memprediksi AE bakalan bener, bakalan pun, besar sampai dua. gue pun Lu ya. juga enggak. Jadi lu tuh nggak ada berhak kayak bilang, ah ini nggak klimaks, ini nggak klimaks. Gua tahu lu dukung Indopret, tapi tanya dulu dalam diri lu ada gak menaruh itu? Gua Alter James, iya. Sorry, tapi ketika Oni kalah, apakah gua akan membacoti Oni? Oh tidak, karena gue pernah main untuk usaha menjadi pro player, untuk sampai ke divisi saya waktu itu. Gue ngerti kenapa kalau seandainya kata mereka kalah, itu tuh bukan berarti mereka nggak jago. Mereka tuh udah usaha, cuma kecelek, cuma kesengkel aja, keseleo aja, makanya mereka gugur. Emang mereka expect bakalan dibantai AE seperti itu? Emang mereka expect ketemu TLPH di bawah? Nggak ada yang expect, bro. Mereka tuh juga usaha ngelakuin itu. Nggak logis kalau lu bilang mereka kurang lapar. Mereka tuh sudah melakukan yang terbaik. Benar. Bukan kurang lapar. Nggak mungkin mereka tuh cuma scream, nggak buahkan hasil. Kalau mereka scream nggak buahkan hasil, itu nggak mungkin AE sampai top 2. Mereka mulangin SRJ, mereka mulangin TLPH. Orang nih yang nonton, termaksud gua tuh dari awal selalu bilang, Onyx ketika Koseper yang megang, gue udah yakin karena track record Dota dia tuh sangat-sangat luar biasa. Yap. Dari zaman dia di Boom, di RRQ, zaman dia di T1, zaman dia di Geek Fam. Mereka tuh, dia tuh udah paling top. Oke, gue pun tahu ketika AE dipegang dia, ini orang nggak akan lama. Ini orang nggak akan lama membuat AE tuh jadi jago. Dari mana lu bisa bilang tuh pro player Indo kurang lapar? Bro, nggak, orang nih yang main di MPL ID itu pengen juara, kelar juara mereka pengen ngejar MSC, kelar MSC mereka ngejar juara lagi, kelar juara lagi mereka mau ngejar juara dunianya. Mereka tuh bukan kurang lapar. Apakah mereka tidak jago? Semua yang udah main di MPL itu pasti jago. Berani jamin gue. Iya nggak? Gue nggak mungkin dong orang yang udah main di MPL tuh cupu-cupu. Nggak mungkin. Nggak ada yang namanya cupu yang main di MPL. Orang yang udah main di MPL tuh antara orang jago, kalau berarti dia lagi under, berarti dia lagi jelek aja main. Ya kan? Kok lu bisa bilang mereka kurang lapar? Mereka tuh bukan kurang lapar, mereka tuh lagi sial. Sekarang gini, lu expect nggak? PH, Filipino, mau di Dota, mau di Mole, mereka itu adalah orang yang secara gameplay itu mereka tuh terstruktur. Itu mau dari zaman gua di Dota pun tim mereka pun terstruktur. Gak ada tim mereka tuh yang gak terstruktur main Dota. Semuanya tuh ada backup plan. Semua tuh selalu udah textbook. Mereka tuh pure textbook. Tapi lihat TLPH yang textbook. Lihat deh TLPH yang textbook. Aurora langsung tuh nge-switch. Oh, tahu nih AE mainnya gerasak gerusuk. Gimana kalau kita switch, kita gerasak gerusuk balik. Apakah AE bakalan expect? Karena secara textbook, Filipina itu adalah tim yang sangat terstruktur dalam memainkan gamenya. Paham? Gue gak ngerti deh lu paham apa enggak ya. Paham. Karena menurut gue lu kagak logis bilangnya kayak, ah mereka kurang lapar. Bro, mereka tuh bukan kurang lapar dah kata gue mah. Coba sebelum lu bikin sesuatu konten yang seperti itu, entah itu ranked atau apa, gue nggak tahu ya. Gue ngerti maksud lu tuh penasaran kenapa sih PH menang, Indo kalah. Kenapa susah banget buat ngegeser PH? Coba lu cek track record belakangnya. Pernah nggak tim Dota Indo nunggu kapan? Nunggu sekarang aja tuh tier CA-nya aja. Yang dari zaman Dota aja. Ini aja baru bisa sekarang tembusnya. Lu bayangin yang di Dota nunggu berapa puluh tahun agar bisa ngejegal Pinoy. Pinoy main dari TI6. Bang, Bisa udah paham. ngalahin Oji. Jadi sekarang yang kita debatin adalah gimana. Gak ada yang gimana. Bukan gak ada yang gimana. Jadi, itu tuh tinggal dari tim mereka aja nih. Dari tim mereka nih. Tim mereka. Mereka pun gak akan mungkin lah. Masa mereka kalah. Ah gue kalah nih dalam ini. Gak mungkin dong. Coach, staffnya. Gue gak akan mikir selanjutnya. Orang kalau memang udah berambisi untuk juara. Mereka akan memikirkan segala cara buat nge-counternya. Bro lu percaya sama gue deh. Semua tim Indo tuh pasti pengen ngalahin PH. Percaya dah sama gue. Mereka tuh udah pasti latihan segala macam, scream setengah mampus. Percaya deh sama gue. Itu tuh bukan bagaimana caranya. Mereka sudah memikirkan caranya. Bagaimana cara mereka mengeksekusinya saja. Itu doang. Kalau lu bilang mereka nggak lapar, bullshit.
Lu tonton deh podcastnya Dylan Pros sama Kokeni. Biar lu tahu apa yang diinginkan coach Kokeni itu. Mungkin orang manggilnya Coach Shaper karena gue kenalnya di Dota, jadi gue manggilnya Kokeni. Oke. Biar lu tahu aja. Gak selamanya yang lu bilang bagaimana caranya biar menang, mereka tuh udah pasti mikirin. Gak mungkin mereka gak mikirin. Bagaimana mengeksekusinya. Kalau lu mau bilang mereka gak mikirin, mereka tuh udah pasti ada strat. Mereka tuh udah pasti ada gue gak bilang segala macem. Gue gak bilang mereka gak berusaha loh ya. Kan lu bilang kurang lapar. Ya kurang lapar. Karena menurut gue mereka kalah gara-gara kurang lapar. Kurang lapar itu sama dengan kurang usaha loh. Itu lu harus tahu loh peribahasanya, kurang lapar sama dengan kurang usaha. Tapi lu setuju statement mereka tuh kurang yang bagian kalau loh enggak gini dulu, lu harus tahu bedain kurang lapar dengan sama sekali tidak niat, atau kurang lapar ataupun lapar beneran. Gua paham. Lu kan bilangnya kan kurang lapar, berarti mereka tuh sudah kenyang tapi mereka merasa tuh belum, makanya lu bilang kurang lapar. Bukan kalau mereka lapar banget itu dihap sama dia. Bang, bukan kurang lapar dalam bahasa itu, menurut gue tuh kurang lapar dalam bahasa mereka ada backup plan untuk menjadi streamer. Oh itu kan hak-hak mereka bro. Bener. Mereka tuh nih bro, gini bukan, ini gue jelasin sama lu nih bro. Umur pro player itu nggak panjang, itu tuh udah ada jurnalnya. Lu boleh cari jurnal. Semua game itu yang ketika memang prospeknya panjang itu adalah ketika orang itu adalah orang bertalenta, jasmaninya sehat, dampingi dengan olahraga. Kita tarik contoh, Faker. Lihat dia main dari zaman kapan sampai sekarang. Konsistensi dia. Ngerti nggak? Itu mereka punya backup plan. Itu memang wajar. Bukan berarti mereka punya backup plan terus mereka langsung, gue udah ada backup plan nih. Gue ini deh, gue langsung streaming. Bro, lu kalau gitu lu harusnya lihat Skylar. Skylar punya penonton 20.000 sekali nge-live, 30.000, 40.000. Dia kalau cuma mikirin backup plan, bro, itu 40.000 duit. Yang nyawer dia banyak. Entah dari situs judul lah, entah dari orang nyawer, bang sapa aku dong ceban. Kalau dia kalau kagak ambis, dia nggak akan balik ke Onyx. Dia nggak akan mungkin dia juarain GOV, dia juarain MPL. Kalau lu bilang mereka kurang lapar dan pakai backup plan seperti itu, lu salah. Lu harusnya ngeliat Skylar dong. Skylar tuh penontonnya paling banyak sekali nge-live. 30.000, 40.000 tuh bukan jumlah yang dikit. Oke? Lu bilang pemain itu kurang lapar. Lu lihat Skylar. Dia buang 30.000, 40.000 penontonnya yang bisa buat ngehidupin dia. Dia terjun lagi ke ML. Dia terjun lagi buat jadi pro player. Untuk menjuari M Series. Apakah menurut lu backup plan-nya saya? Apakah backup plan-nya gak jalan? Enggak. Nggak salah. Nah, harusnya lu tuh kalau sebelum ngomong itu lu lihat, gak semua tuh kayak lu lihat deh Nino, lu lihat Hijume, mereka nge-live-nya sesudah apa? Setelah off season, setelah turnamen, bro, mereka libur 1 bulan. Bukan mereka dalam itu tuh mereka harus selalu scream. Bro, semua namanya dalam dunia game kompetitif ada yang namanya tuh off season. Off season tuh waktunya mereka istirahat, refreshing. Kok bisa lu bilang mereka nge-live di saat sesudah M7? Ya wajar-wajar aja dong. M7 bro. Gini. Kita melihat prospek ke depan. Prospek ke depan tahun depan itu ada MSC. Iya. Tahun depannya lagi ada M Series lagi. Nah, ketika mereka melakukan turnamen itu, menurut lu apa ya? Agar mereka bisa memenangkan itu cuma dari segi eksekusinya saja ketika internasional turnamen gitu. Jadi kalau kayak gitu mereka untuk bisa jadi juara tuh ada kemungkinan atau nggak ada nih kalau kayak gini nih? Bro, gini bro ya. Gini, sekarang kita debatin. Ya. Oke. Nih, gini gue jelasin ya sama lu. Oke, gue pendengar yang baik. Nih, semua orang yang mengikuti turnamen tujuannya tuh pengen menang. Benar. Gak mungkin mereka Oke, kalau misalnya lu bilang apakah mungkin mereka akan juara? Bro, kalau lu pengen pakai bahasa itu, lu harus lihat dari zaman CS 1.6. Nah, itu tuh adalah cita-citanya orang-orang dulu ketika pengen menjadi pro player ketika keluar negeri secara gratis. Itu. Nah, sekarang nih mereka fasilitas lengkap segala macam, mereka udah dapat GH segala macam. Tujuan mereka cuma satu, yaitu juara. Lu fans Onyx, lu berharap apa? Onyx juara dong. Benar. Onyx, lu berharap Onyx juara MSC, juara MPL, juara jangan Onyx dulu dah. Jangan, ya benar. Jangan Onyx dulu kalau Onyx udah gagal. Kalau Onyx udah gagal ya gue karena AE Indo ya, jadi gue dukung Indo juga. AE juga dong gitu loh. Iya.
Nah, bener. Lu mendukungnya kan ketika ini. Apakah lu dari awal tuh ada bakal bilang, oh AE nih bakalan jauh? Ada, Mungkin di otak lu tuh otak ada. besarnya pun paling TLPH. Lu bisa bilang baru bisa bilang ada. Sedangkan lu aja gini loh, gue nggak masalah nih, lu dukung Onyx, lu dukung siapapun ya, ini pun gue tidak mempermasalahkan. Tapi nggak mungkin lu ketika bilang ada, lu tapi lebih milih oh Onyx yang bakal jauh gitu loh. Mm. Kalau lu emang bilang, oh gue ngerasa AE ada dari awal tuh bakal jauh, lu harusnya bikin statementnya nggak begitu. Lu harus bilangnya tuh bukan kurang lapar. Lu bilangnya, gue percaya. Mungkin perkiraan gue salah, tapi gue yakin AE bisa jauh. Kalau lu tanya gue nih, sebagai orang yang suka AE, kalau gue lihat dari track recordnya di MPL, bro, Onyx sih jago. Gue sebagai fans AE pun ngakuin anjing. Gila, itu Onyx sih udah bener-bener dream team lah kalau kata orang. Lutfi, HP jago. Nino di final dikandangin. Siapa lagi? Skylar yang track recordnya udah jelas. Suns yang udah bener-bener konsistensinya luar biasa. E-boy, top of tank. Kyrie, jungler hebat yang bermain berseason. Gak ada yang bisa gantiin dia. Mereka pun gak mungkin juga lah bro mau ini. Mereka tuh udah pasti punya plan. Oke, ini MPL Indo. Gue harus menang. Gue harus tembus MSC. Ketika gue di MSC, gue harus juara. Kalau mereka nggak punya pikiran gitu, kapan mana mungkin Onyx itu bisa juara waktu MSC yang terakhir sebelum gabung sama EWC. Oke, jadi Waktu zamannya si Woods. kedepannya agar Indonesia Raya ini memenangkan Oh Indonesia ajang, Raya? pokoknya tim Indonesia ini entah RRQ, entah Pokoknya GIG, semua tim lah. iya semuanya. Gimana yang maksud gue mau ngajak orang-orang biar mereka paham itu adalah gimana sih caranya tim Indo agar menang gitu loh. Tim enggak. Jadi gue berasumsi menurut gua, keyakinan gua, tim pro player Indo saat ini, gue takut kedepannya begini lagi gitu loh. Mungkin menurut lu keliru, oke. Menurut lu gue keliru, oke, gue paham. Menurut lama-lama gue berpikir kalau gue keliru, oke. Tapi agar Indonesia ini menang, ini gimana tim Indo? Lah mereka baru reset bro, M7 bro. Baru kelar turnamen gede. Mereka tuh pasti ada plan bro. Coach mereka tuh nggak akan istirahat. Itu coach semua tim tuh juga pengen ke MSC dulu baru ke M7. Iya Minimal benar. sebelum mereka mikir MSC, mereka pengen juarain MPL Kan tadi gue bilang, lagi. Banyak tim yang belum juara MPL bro. ya benar, Mereka benar. tuh pasti punya Itu plan. lagi, Gak mungkin benar. lu bilang bagaimana nanti selanjutnya mereka akan juara. Bro itu tuh udah urusan mereka. Lu boleh menyampaikan aspirasi lu kepada tim yang lu suka. Gak ada yang salah. Apalagi lu nyampainya secara baik-baik. Mungkin entah lu lewat DM atau apa, entah lewat komen atau lewat saweran. Oh mungkin nanti tim kalian gini. Tapi jujur kalau gue suka sama tim, gue lebih percaya sama tim itu. Entah bagaimanapun caranya, mereka pasti punya cara. Gak mungkin mereka gak punya cara buat menjuarai turnamen. Ya Gak mungkin paham. orang pro player gak mungkin gak ingin juara turnamennya, liganya gak mau juara turnamen yang Benar. emang udah prestisinya tuh gak mungkin. Mereka tuh pasti punya backup plan. Mungkin, benar. Jadi kalau menurut lu, bagaimana selanjutnya ya agar tim Indonesia menang? Lu harusnya percaya sama tim lu. Kalau tim lu tuh punya backup plan segala macem. Itu yang harus lu lakuin. Ketika mereka kalah, ya udah. Memang mungkin belum rezekinya. Mungkin mereka lagi sialnya. Mungkin mereka lagi underperformnya. Mereka tuh pasti punya backup plan. Mereka tuh pasti punya plan pengen juara. Gak mungkin mereka tuh orang-orang yang gak mau juara. Percaya sama gue. Iyalah. Kalaupun mereka misalnya gak juara lagi lawan PH, ya berarti kesalahannya kan dari mereka juga. Bukan karena backup plan mereka bisa jadi streamer, itu tuh adalah ketika mereka tuh sudah di dalam tahap umur mereka tuh tidak sangat kompetitif untuk bermain game itu. Karena di dalam jurnal rata-rata pemain game apalagi entah MOBA itu tuh paling banter paling tua itu aja cuma 35 tahun. Sekarang aja 33 tahun aja udah jadi coach, pupe. Mereka tuh journey-nya tuh nggak lama. Makanya mereka mikir, oh kalau journey gue udah nggak lama nih dalam kancah kompetitif, gue harus ngapain? Entah live stream, entah buka usaha segala macam. Itu memang benar. Tapi selama mereka masih compete, masih pengen kompetitif, mereka pasti bikirin 1001 cara buat menangin itu turnamen. Paham nggak? Jadi Paham. kalau lu bilang
Bagaimana lah selanjutnya? Lu percayain sama tim lu. Jujur gue sih masih percaya sama AE yang megang salah satu guru gua yang ngajarin gue main. Gue kalau nonton replay Dota gue nontonin Shaper. Nggak mungkin gue nonton yang lain. Dia main pos 4 jago. Jago dia zaman di boom juga jago, dia tukang carry. Dia bisa tukar pala sama coachnya. Dia jago. Gue masih percaya AE. Entah bagaimanapun caranya, kok ini pasti mikir 1001 cara. Itu tuh buat menang. Gue nggak tahu nih kalau lu ngerasa kurang ini, coba deh lu bertanya sama diri lu yang mengeluarkan itu. Menurut lu yang kurang lapar itu tuh apakah kurang laparnya tuh mereka kurang usaha atau apa? Atau mereka sebenarnya usaha tapi di mata lu tuh usaha mereka tuh kurang. Tapi di mata gue Onyx sama AE itu tuh udah usaha, tapi memang kagak rezekinya aja. Kalau di mata gue. Gue nggak tahu di mata lu bagaimana. Cuma kalau memang lu ngerasa kayak ini mereka belum akan siap juara, agak salah kalau begitu. Gue nggak ngerti ya ini pola pikir lu bagaimana dan seperti apa. Ini gue udah menyampaikan bahasa yang paling ini agar nggak semuanya tuh lu bisa dengan landasan yang seperti itu. Untuk orang yang udah setengah mati buat tembus ke DPC saya zaman dulu bikin tim stakan. Bagi gue sih konyol kalau dibilang kurang lapar. Gua yang mau jadi pro player aja setengah mampus aja nembusin saya aja. Itu aja gua harus hungry-nya setengah mati, apalagi mereka yang udah di dalam liga. Gue nggak tahu sih apakah ini bisa menyadarkan lu atau enggak. Sadar, Gue Bang. harap sih lu ngerti lah. Ngerti. Gue harap lu ngerti lah bahasa manusia mah. Iyalah. Gak mungkin kan lu nggak ngerti. Gue juga manusia. Gue udah kasih persepsi lu tuh yang paling simple. Lu percayain sama tim lu percayain sama coach tim lu. Semoga mereka tuh bisa jauh. Bro, Onyx tuh di track record yang Pelindo tuh udah nggak usah inilah. AE ini kan baru tumbuh. Kalau lu bilang mereka kurang lapar, mereka tiba-tiba nge-live sesudah M7, menurut gue sih normal-normal aja. Itu namanya off season. Gue nggak tahu ya apakah lu pernah jadi pro atau lu pernah ikut turnamen atau apapun itu yang dimana ketika lu udah nge-all in semuanya dan otak lu padet dan lu cuma pengen santai-santai tapi lu nggak dapat waktunya. Gue nggak tahu. Gue jujur nggak tahu apakah karena ini pemikiran lu jadi agak-agak aneh. Jujur pemikiran lu aneh di mata gue. Ya, karena gue udah pernah terjun dan setengah mampus. Jadi gue tahu rasanya tuh kayak digituin gimana. Yep. Jadi kalau menurut gue lu, ya karena gue ada pengalamannya, gue bisa bilang begitu. Gue bikin tim stakan, MMR gue pun lumayan gede. Zaman itu MMR gue lumayan gede kok. Gue main setengah mampus. Gak mungkin lah yang modelan gue setengah mampus pengen tembus saya. Apalagi mereka yang udah dapet liganya, turnamennya jelas. Mereka tuh gak mau usaha tuh gak mungkin. Kalau mereka yang kagak mau berarti mereka goblok. Tapi buktinya apa? Semua tim yang masih belum juara, yang masih pengen compete, itu tuh semuanya tuh udah pasti dilakuin. Jadi saran gue, kata gue, mending lu pikirin lagi tuh postingan lu. Ini gue udah kasih bener-bener, ini udah gue bilang terakhir. Lu percayakan sama tim lu percayakan sama coach lu. Gue fans AE, gue masih percaya sama coach gue masih percaya sama tim gue yang playernya seperti itu, gue masih percaya mereka akan compete. Yep. Lu nggak usah mikirin bagaimana mereka selanjutnya. Mereka tuh udah pasti punya cara, mereka tuh udah pasti punya backup plan. Satu lagi tuh yang tadi yang di live lu tuh yang si siapa tuh yang siapa Rezui yang pertama tuh. Yuzu itu gak usah terlalu inilah, itu orang goblok lah. Gue tuh tadi tuh udah mau goblok-goblokin lu karena menurut gue tuh nggak logis lah. Ya, udah banyak kok yang goblok-goblokin gue. Karena menurut gue mereka cuma lu tuh nggak masuk ke gue. Oh iya, paham. Banyak kok gue juga. Gini loh, statement itu tuh bisa pro dan kontra. Tapi ketika orang banyak kontra dengan lu, berarti ada yang salah. Yep. Tapi ketika lu bikin statement dan orang ada pro sama lu, berarti itu ada yang benar dong. Nggak mungkin lu bikin statement pro dan kontra, kontranya tuh lebih banyak. Kalau kontra lu lebih banyak, lu harusnya tuh udah mikir, apakah gue salah ngomong? Apakah pembawaan gue salah? Apakah guanya ini salah? Kan lu cuma bilang kurang lapar. Tapi lu kan jelasinnya kan setengah-setengah di videonya. Oh kurang lapar, kurang ini. Makanya mereka bilang lu pelenger, makanya mereka bilang lu goblok. Ya paham. Coba seandainya kata lu bilang, coba lu bilang, gue bikin postingan ini karena gue berharap semoga di next turnamen mereka akan memberikan hasil yang bagus. Gak mungkin tim Indo gak mau kasih tim yang bagus, hasil yang bagus. Bullshit.
Sangat disayangkan kita berdebat seperti ini di YouTube dan penonton tidak ada. Mungkin kalau lu orang yang request dan gua accept, mungkin ini bakalan semua semua yang kontra sama omongan gua itu mungkin akan melakukan apa yang lu bilang ke gua gitu. Maksudnya jangan cuma kayak kalau orang berbeda pendapat, goblok, goblok lu, goblok lu. Maksud gua kayak kan ada loh kayak manusia tuh bisa ngobrol gitu. Lu paham gak sih tadi di komenan gue tuh nggak ada yang kayak gini gitu, nggak ada yang kayak lu gitu, kayak mencerahkan Gue untuk gue gue tuh udah gemes, gue tuh udah gedek sama lu. Makanya gue bilang, mana lu tadi bilang klimaks lah, bersetubuh. Udah tau TikTok tuh sensitif seperti gitu, hal-hal begitu. Itu tuh bukan orang report lu. Yakin gue. oh Itu itu tuh karena menurut lu sendiri. Itu tapi tuh karena menurut lu. Lu mau ngomong, ah gue di YouTube nggak begini-begini banget. Tetep kena. Gue tuh banyak punya temen yang live di TikTok. Makanya mereka tuh selalu jaga kosakatanya. Itu tuh bukan karena di report. Itu tuh lu aja udah salah kayak begitu. Lu aja udah ini menyudutkan di report. ini Lu harusnya cari tahu. ini bacaannya di report bang. Nggak ada di report. TikTok nge-report lu karena lu ngomongnya tadi. Gue masih inget kalau lu bilang, oh tim Indo main kayak Onyx main di MPL Indo udah kayak bersetubuh, udah klimaks. Itu mereka tuh sensitif sama bahasa begituan. Ya, maksud Mereka aja asap rokok aja gua setrik, gua itu asap vape gini, aja setrik. paham kamu gua itu apa, nggak, maksud gue itu penonton-penonton yang kontra sama gue tuh gue harapkan seperti lu semua gitu loh bang. Ya gue paham lu gemes lu ini, tapi kan nggak boleh lu jadi goblok-goblokin orang dong, maksud gue gitu loh. Enggak, gini, gue Mau lu ngegoblokin lu segemes karena menurut gue lu wajar digoblokin. Ini lu dengerin gue ya. Gue ngegoblokin lu karena menurut gue lu wajar digoblokin. Karena ketika lu membuat statement lu tuh adalah menggiring opini seakan-akan player Indo tuh tidak ingin sukses, tidak ingin juara lah. Bagi gue itu statement lu goblok. Tapi ketika lu udah menjelaskan apa alasan lu itu dan tapi lu bikinnya setengah, lu cuma bilang player Indo lapar, lu bikin up video TikTok, player Indo lapar, player Indo kurang lapar, player Indo kurang lapar. Orang bagaimana kagak begitu sama lu? Gue tanya, coba lu jelaskan dari awal. Sebenarnya gue bikin video TikTok ini karena apa? Karena jujur, gue tuh pengen tim Indo menang. Tapi gue udah usaha percaya, mungkin mereka nggak rezeki. Lu nggak bisa mukul sama rata backup plan-nya jadi streamer, enggak. Itu kok jadi Kenny jadi usahanya warnet, bro. nggak, menurut gue lu Gila lu. oke, kalau kalau pengetahuan tentang itu lu lebih lebih dari gue oke ya gue akuin, tapi dengan menggoblok-goblokkan orang dengan statementnya berarti lu kayak kalau Gu, orang-orang komen gua ini komen ngegoblokin lu kayak tuh karena pelenggar-pelenggar. statement lu, bukan karena lu. Ngerti nggak? Gua kagak pernah ngegoblokin orang. Gua tuh cuma ngegoblokin statement lu. Lu tuh Iya, iya, semua orang tuh berhak berstatement, tapi iya, statement lu tuh goblok. Makanya gue bilang lu goblok. Tapi ketika lu akan sadar, lu berubah, maka lu udah bener. iya, Kenapa gue gue goblok lu? tipikal Karena gue orang, yakin lu pasti bisa. iya, gue tipikal orang yang bakal belajar juga maksud gue, tapi kalau misalkan menggoblok-goblokin apakah bakal masuk ke kuping gitu kalau dengan sampaiannya Nah, gitu loh. Gue tuh masuk, gue di, mau tim-tim yang mendukung MPL, tim yang mendukung M Series, tim yang mendukung tim-tim Indo itu gak ada toxic kayak gini. Ya walaupun gue nggak bisa ngatur juga ya, maksud gue kayak masa lu ngewajarin orang-orang yang kayak gitu, kalau kayak gitu mah. nih bro, lu harus tahu terima fakta dan kenyataan yang pahit. Yap, gue Di sering. semua inti game itu tuh selalu ada orang toksik. Di semua inti game tuh selalu ada orang yang entah ragbait, Jadi lu entah toksik. ngewajarin. Itu tuh bukan diwajarin, tapi itu adalah hal yang diperlukan. Oh Itu hal diperlukan? yang diperlukan. Maksudnya gimana tuh Kalau nggak diperlukan? ada hal Hmm? itu lu cari mau di game apapun yang kompetitif, lu lihat entah lu fans tim apa, kayak kasarnya gitu deh, RRQ EVOS kan biasanya kan Kongdom, kalau EVOS kan apa gitu kan, lu bandingin sama Valorant deh, fans fanatiknya PaperX deh, yang paling tim gede, PaperX sama Boom waktu itu, fans Boom ngebacotin PaperX, fans PaperX sampai ngegoblok-goblokin segala Kalau macam. Valo toxic Itu hal nggak? yang diperlukan Valo sama ML untuk nggak? Menurut gue kalau toxic kayak gitu nggak apa ya? Nggak sih. justru itu kalau orang udah sampai ini, bro, nggak mungkin karena Ada yang namanya orang, bro, ngobrol gitu, cara gini cara loh, berkomunikasi yang baik dan benar gitu. nggak bisa, lu mau berharap Oh, nggak apa? bisa. Bisa dong, gue aja bisa. Bukan, Dari yang lu bilang goblok, semenjak lu bilang A B C D A F G sampai Z, gue jadi paham. Kalau gue tuh salah, oke, gue paham kok. Tapi nggak perlu goblok, gini, goblok, goblok. gini. Nggak masuk, men.
itu tuh serah dari orangnya. Gini bro, ada orang yang dikasih tahu halus bisa masuk, ada orang yang harus dikasarin dulu baru bisa masuk. Karena lu bikin statement ini, orang gedek, orang melampiaskan emosi. Mungkin lu nggak terima, kenapa lu goblokin gua? Ini kan statement gua. Kenapa lu goblokin gua? Orang kalau yang Gitu biasa loh. dibilangin keras baru masuk tuh orang-orang yang tinggal di Indo yang nyaman gitu loh. Ya itu memang wajar sih, orang Indo banyak yang perlu digoblok-goblokin gitu baru paham. Tapi ya Nah, jangan ini dibiasakan kali. Bisa kali bukan orang. lu gini loh, lu boleh lihat komentar lu deh, nanti komentar Ah, lu deh, lu bilang oke kita harus komunikasi yang baik. Lu lihat komentar lu di video TikTok, lu lihat dah itu dah, komentar gue di mereka video kenapa TikTok. begitu ke lu. Ya bukan itu, nggak bisa gue atur juga nggak sih komen-komen mereka. Nah, ya itu makanya lu tuh harus mulai terbiasa. Ketika misalnya nih lu goblokin gua, ah lu bro goblok banget, kok lu bisa goblokin gua? Ya gua masa ya gua harus marah? Ya enggak. Kalau lu ngerasa gua kasarin lu dengan kata goblok, terus gua harus mengelak, ah lu goblok nih nggak bisa komunikasi. Kalau gua nggak bisa komunikasi kan gua nggak bisa menyampaikan ini doh, ya nggak? Iya bukan itu maksud gue, lu muter-muter. Nggak Bener bro, nggak? intinya Kalau intinya misalnya lu bilang, bro intinya lu jangan goblok nih, ya udah gue terima. intinya jangan iya. Ya itu lu, gue lebih masuk kalau diomongin bye-bye. Mungkin orang lain ya, tapi enggak sih. Enggak. Tata krama, adab gitu itu enggak sih. Maksud gue kayak paling penting gitu loh. Ya enggak sih? Apa gue yang keliru di sini? Bro, tata krama itu penting, tapi ini dunia internet. Lo nggak akan bisa mengendalikan semua orang tuh agar tata krama. Benar, itu dia Terus benar. Gue percaya pak, sama gue. gue tahu. Bro, itu Mau mereka yang tadi ngomong live di TikTok lu, mereka tuh nahan biar kagak ngebacotin lu. Sumpah, gue berani jamin. ya Itu tahu, mereka yang udah request, itu tuh udah gue pasti tahu, pengen ngebacotin lu. gue tahu Udah bang, pasti ngehina lu, gue tahu, ngegoblokin lu. gue Udah tahu, pasti. gue tahu. Cuma jangan dibiasain bro. Kayak kita Lah, masa kayak gitu gue mah jadi bukan hal biasa dibiasain sih orang karena toksik itu. Salah gue bro. gue tidak Oke lu, toksik. oke lu enggak, lu nggak toksik, gue paham. Lu dari tadi nyampein ke gue tuh dengan bahasa-bahasa yang gampang dimengerti oleh gue paham. Tapi jangan ngebiasain orang-orang toksik untuk toksik gitu loh. Ya kita nggak bisa, kita Kalau sebagai itu mah ya urusan orang ya. Kalau gue mah kagak peduli. Selama gue peduli. gue bisa ngebalas statement lu yang menurut gue itu goblok. Gue tidak membenci lu. Lu punya Oke, statement, lu gue punya paham. hak untuk bersuara. Kalau lu benci Gue gue tidak juga nggak membenci apa-apa lu. sih. Maksud gue kayak lu benci gue Nggak. juga nggak apa-apa. Gue selalu menganut orang itu berhak bersuara. Tapi ketika bersuaranya sudah aneh dan sudah menyesatkan, maka harus ada 1-2 orang untuk menyadarkannya kalau itu tuh salah. Gue itu paling Menyadarkannya apa benci perlu ketika goblok? perlu. Pelanggar. Bagi gue perlu. Perlu. Bagi gue enggak. Perlu sekali. Bagi gue Itu kan enggak. menurut lu, bagi gue perlu. Nah Ya ini udah bagi gue enggak. kan menurut lu gak perlu, bagi gue perlu. Hmm. Berarti kan tinggal bagaimana kitanya aja kan. Hmm. Kalau misalnya lu kagak ini, ya udah, gue tidak mempermasalahkan gitu loh. Ngerti nggak? Kayak lu nih, lu nggak setuju kalau goblokin orang tuh gak baik. Oke. Kalau bagi gue penting karena nggak semua orang tuh bisa dikasih pakai bahasa halus. Benar. Itu kan cuma pandangan ini. Gue tidak menormalisasikan bullying deh. Bully deh, menghina deh. Ya itu urusan mereka. Kalau gue mah nggak akan mau. Ya jadi lu ya udah bodo amat kalau ada orang yang ngebully. Tapi cuek itu sama dengan lu mengiyakan dong. Gue bukan mengiyakan bro. Jujur deh. Gue tuh Iya gak dong. bisa menghentikan bullying. Ignorance Kalau itu dari jahat awalnya loh. Ignorance itu jahat loh. ignorance itu jahat bro. Di dunia ini tuh ada saatnya lu tuh ignorance dengan keadaan sekitar lu. Gak selamanya tuh lu tuh harus peka. Kalau bully percaya itu, sama gue. iya. Cuma kalau dibully jangan gak sih? Iya kalau dibully kan urusan mereka. Kalau dibully kan pilihannya cuma 2. Lu diem atau ngelawan kan? Pilihannya cuma 2 dong. Lu dibully nih sama orang. Entah lu dipukulin, entah lu dipalak. Pilihannya kan cuma 2. Lu diem apa ngelawan? Ya nggak? Nggak mungkin dong pilihannya ada 3, 4. Pilih kalau dibully ya, pilihannya cuma 2. Ya kalau mereka ngebully orang atau mereka ngebully lu kan berarti kan pilihannya ada di lu nanti kan. Lu pilihnya mendiamkan atau lu ngelawan. Entah lu balas ketik, apa lu ajakin Discord kayak begini biar apa opini lu tersampaikan. Ya nggak? Yep. Nah, kan gitu doang. Ya gue tuh tidak menormalisasikan bullying. Gue tuh cuma mereka bullying selama itu tidak ini ke gue.
Ya udah gitu loh. Mereka melakukan bullying itu, mereka akan sadar dengan sendirinya. Bro, hidup itu punya karma. Percaya sama gue. Kok jadi lu yang nanya? Iya kan gue tadi ngomong gitu gak sih? Perlu percaya aja deh. Mereka yang ngebully lu pun, kalau mereka udah nyampein aspirasi, bukan aspirasi sih. Itu bukan aspirasi. Ya udah gitu loh. Opini cuma blok aja. Ya, lu udah harus memaklumi itulah. Mereka tuh cuma bisa menyampaikan secara emosinya aja. Kalau gue jujur, gue ngegoblokin lu karena statement lu, tapi gue tidak bilang lu goblok. Kalau lu ketika lu bisa mengeluarkan statement, berarti tuh lu mencerna dulu di otak lu. Kalau orang goblok itu adalah ketika lu asbun, ketika lu misalnya bilang kayak GERD membuat sakit jantung. Nah, itu orang goblok. Itu contoh orang goblok. Tapi kan lu nggak mencerna dulu, lu pengen nyampaikan sesuatu yang udah lu cerna di otak lu, tapi mungkin ininya salah. Penyampaiannya. Bilang penyampaian lu salah. Oke. Isinya pun salah gitu loh. Bagi gua isinya tuh salah. Isinya tuh goblok bagi gua. Isinya tuh adalah hal bodoh. Karena lu tidak melihat track record ke belakang. Seandainya kata lu pernah nyemplung di dunia pro player, entah itu turnamen, entah tim stakan, entah lu berusaha tembus turnamen apapun lah. Ya seperti sekarang, lu bakalan ngerasa bahwa yang lu bilang kurang lapar tuh pernah lu rasain gitu loh. Gue sih cuma bisa nyampein itu. Cuma kalau lu ngerasa kayak yang gue omongin tidak masuk akal, itu terserah lu. Anjing, lu ngira gue begitu ya? Enggak sih. Gue sih nggak peduli sih. Yang penting gue udah matahin opini, udah gitu loh. Kalau lu mau terima enggak ya udah gitu loh. Selesai. Ngomong kagak mau ribet. Gue cuma meluruskan bahwa lu tuh salah, persepsi lu tuh salah dengan pro player. Udah gitu doang. Lu besok ini gua nggak butuh lu video klarifikasi segala macam, tapi belajarlah mengeluarkan sesuatu statement tuh nggak selamanya tuh bisa menjadi pro, tapi bisa jadi kontra yang matiin. Contohnya ini. Mungkin karena ketidaktahuan lu pernah, gua nggak tahu ya, mungkin lu pernah kompe sampai pernah ikut turnamen lah. Gua rasa mungkin lu pernah lah ikut turnamen lah. Tapi mungkin turnamen yang cuma sekali main kelar gitu loh. Bukan turnamen yang ngebangkitin api kompetitif lu, yang sampai lu bikin tim stakan setengah mampus tembus turnamen gede. Jadi gue maklumin lah kenapa lu bisa berspekulasi kalau backup plan tuh jadi streamer bla 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 bla. Dan mereka bilang kurang lapar tuh gue maklumin dah. Tapi besok ketika lu menyampaikan itu, nggak semua orang tuh bisa nerima itu. Kebetulan sih gue ngerti, tapi karena persepsi lu salah aja. Yang gue patahin di sini tuh persepsi lu kepada pro player, kepada tim-tim yang lu dukung juga. Yang kepada mereka yang mereka kurang lapar itu, gue nggak setuju, makanya gue patahin. Tapi sisanya ya terserah lu pengen tim Indo menang ya itu sebuah hal baik lah. Lu pengen tim Indo juara biar dominasi PH patah, wajar. Iyalah, bangga lah. Itu mah hal wajar. Cuma apa yang lu sampein itu tuh adalah sebuah kesalahan. Niat lu baik, penyampaian lu salah. Gimana lu nggak dirujak kayak begitu? Dirujak itu lu. Dirujak. Gue paham akan hal itu. Dan gue akan belajar dari hal itu. Nah, nggak selamanya tuh statement lu tuh berasa itu, bukan berasa benar sih. Statement lu tuh dalam konteksnya tuh orang bakal setuju lah. Yeah. Lu kan dari tadi kan nyari yang gak setuju, itu di komenan lu 100 orang, gua rasa tuh gak setuju semua. Gak setuju semua. Yakin gua. Itu kalau yang naik bukan gua, yang naik itu tadi. Kalau yang naik dari pertama awal itu gua, itu yang 100 orang yang mau nyampein itu tuh udah kesampein semua. Itu yang masuk pertama mah orang goblok aja itu. Orang goblok yang yang kayak gua perlu dibimbing oleh orang seperti lu gitu. Enggak, gini loh. Dia itu setuju dengan lu mungkin karena dia tuh kagak pernah menjemput itu. Enggak pernah terjun di dalamnya. Ngerti enggak? Gua tuh kenapa gue harus menempatkan di posisi lu? Karena gue tuh harus mikir juga, apakah lu pernah deh lu main tim Valorant. Lu main Valorant nih. Lu bikin tim party 5. Lu anggaplah rank lu Imo 3. Lu bikin tim sama temen lu nih yang radiannya 3 biji, lu immortalnya 3. Lu bikin turnamen terus scrim.
setengah mati biar tembus kayak zaman dulu deh VCL, VCT Challenger yang Indo. Yang tim Indo masih banyak gitu loh. Mereka kan scream, mereka kan haus untuk ke Ascension. Kalau dari Ascension kan mereka harus masuk ke franchise. Itu kan mereka kan pasti lapar. Tuh yang lu sama yang pertama, karena mungkin lu berdua tidak pernah merasakan di posisi itu. Makanya goblok, gue bilang. Makanya bukan misleading sih. Jadi opini lu itu jadinya miss. Apa yang lu bilang Bodoh, karena backup. tidak tahu jadi bodoh kan. Bodoh itu tidak tahu kan. Nah, karena itu. Setidaknya dari sini lu belajar dah. Itu terserah lu deh. Gue sih berharap lu nggak usah klarifikasi ya. Jadi biarkan Gak itu mau tuh, juga gue. ya itu biarkan mereka ngebacot di sana. Ya udahlah. Yang harus lu lakuin adalah ini sekarang nih TikTok lu yang lu bilang story itu, yang lu bilang di report segala macem tuh, itu lu hapus. Udah biarin aja gitu loh. Belajarlah kalau jangan pernah lu bikin statement kalau lu tuh belum pernah nyebur sampai sedalam itu. Jadi penonton tuh lebih enak daripada orang yang berusaha yang udah nyebur tapi nggak bisa sampai ke dalamnya. Percaya deh sama gue. Kalau lu nonton lu bisa dapet POV banyak. Tapi ketika lu udah nyebur dan lu ngerasain dan ternyata hasilnya zong kayak gue yang nggak bisa jadi pro player Dota. Nah itulah kenapa gue kesel lu bilang backup plan segala macam. Wajar. Karena lu tidak pernah nyebur jadi lu nggak tahu. Apa mungkin lu udah pernah nyebur tapi lu menempatkan diri lu seakan-akan belum, gue nggak tahu juga. Jujur karena gue udah pernah dan gue udah capek karena gue udah stuck tuh. MMR Dota gue nggak tembus 10.000, cuma 8.000 hampir 9.000. Gue udah bikin stakan dan tidak lolos. Jadi ya udah. Terus maksudnya terserah lu sih. Semoga sih dari sini lu belajar lah. Kadang tuh lu harus ngerasain dulu deh, baru lu bisa bikin statement. Kalau lu belum ngerasain, lu nggak akan bisa bikin statement itu. Tapi serah lu ya, gue sih nggak tahu ya. Itu sama aja kayak orang, ya udah lu sono yang main MPL. Enggak, mereka kayak gitu, mereka bodoh. Lu ngkritik tuh wajar, tapi kritikan lu yang ini salah, karena miss. Kalau lu misalnya ngekritik, oh harusnya begini nih, coba latihannya begini, itu tuh adalah insight, masukan. Tapi kalau misalnya orang yang bilang, coba deh lu yang main di MPL, ya berarti itu orang bodoh. Gak mungkin dong lu ngeritik presiden, lu harus jadi presiden, ya kan? Benar nggak? Benar. Gue pun nggak setuju kalau misalnya lu orang ngekritik terus tiba-tiba lagi ngekritik, oh pemain MPL gini, lu aja yang main di MPL, ya bodoh orang itu orang goblok, orang unschool itu. Kau nanya gue orang itu goblok apa enggak, goblok lah. Kok ngekritik harus main dulu, ngapain? Jadi Cuma kritikannya harus yang membangun. Kritik itu wajib membangun. Kalau kritik lu tidak membangun, itu namanya menghina. Menghina. Tapi gue termasuk menghina atau enggak? Kritikan gue itu. Menurut lu? Kritikan lu tuh bagus kalau penyampaian lu tuh tidak gitu. Kritikan lu tuh harusnya tuh bisa tersampaikan dengan baik. Kalau lu nggak ada bilang kurang lapar. Percaya sama gue. Jadi cukup bilang seperti? Kalau gue di posisi lu nih, tim AE kalah. Gue sadar dari awal gue tidak ada menaruh kepastian sama AE sampai 4 besar gitu loh. Sampai grand final lah gue bakalan bilang, oh mungkin mereka itu lebih ke arah kena counter, atau lebih ke arah mereka tuh udah terbaca, mereka udah main 9 game. Mungkin udah saatnya mereka nyiapin dari course dan staff, mereka tuh nyiapin plan untuk event-event selanjutnya. Gak mungkin juga mereka tuh pengen kalah. Lu fans Onyx apa sih? Kalau ini Sonic ya. Gue yakin Sonic yang lain pun pengen Onyx yang sekarang tuh juara. Nggak mungkin nggak. Jadi tugas lu tuh bentuk adalah kritikannya seperti itu.
Iyalah, kalau Hmm. misalnya nih gue ngekritik Onyx dengan permainan seperti itu. Kalimat pertama yang akan gue bilang adalah ini tanpa gue ini sebagai apapun ya, karena gue sebagai yang sering, karena gue udah pernah nyebur, gue udah sering nonton turnamen game kompetitif, gue akan bilang, oh mereka kena counter nih, mereka nggak siap, mereka underperform, udah, nggak ada reason lain, mereka underperform aja, udah, itu udah terbukti. Draftnya ke counter, draft Adi itu bagus-bagus aja, cuma mereka kalah kalah main aja, udah, Kalah gameplay. kalah gameplay aja, udah, entah gameplaynya kebaca atau apa, ya udah. Apakah mereka tidak usaha? Mereka pasti usaha lah. Onyx yang udah dicap sebagai harapan Indonesia tuh pengen juara 1. Dream Team itu. Nempel Indo siapa yang bisa ngalahin mereka? Kalau Onyx nggak jago, orang aneh yang bilang begitu. Onyx tuh udah jago. Udah berapa belas season. Dan mereka tuh hampir punya setengahnya. Nggak jago. Hah, orang gila yang bilang begitu mah. Belajarlah menyampaikan tuh sesuai kemampuan lu. Udah percaya sama gue. Oke. Masih cuma bisa bilang itu aja ya. Siap. Kalau lu merasa tidak suka, itu urusan lu. Gue cuma mematahkan opini lu yang bodoh itu aja, udah. Sebenarnya gue nggak perlu untuk meminta izin ke lu sebelumnya. Izin Bang, apaan? bang siapa nih? Nama lu? Oh, panggil aja Simi. Bang Simi, ya. Boleh nggak sih gua klip nih bagian insight lu ke gua ke TikTok? Izin, nggak apa-apa, kalau nggak boleh nggak apa-apa. Nah, pakai aja. Mereka gue rasa ya setuju-setuju aja, wajar. Oke. Klip aja, yang penting bukan bagian yang ini. Yang provok-provoknya segala macam, yang penting bukan lah. Hmm. Gue sih dari tadi sih tidak ada merasakan gue sih memprovok ya. Hmm. Gue sih cuma menyampaikan apa yang ini aja, udah. Ya. Tapi bener-bener nggak ada cara untuk orang-orang itu tidak toksik ya. Jadi itu ya udah gitu. Ya udah, lu mau gimana? Lu gak akan bisa mengontrol manusia segini banyak untuk tidak toksik. Pilihannya tuh cuma satu, lu untuk tidak toksik. Tidak toksik tuh bukan berarti toksik tuh hanya dari omongan ya. Bisa jadi pikiran tuh bisa jadi yang toksik. Ya, nggak Menurut lu halus tapi pikiran lu maksud gue toksik. itu adalah Ya, penonton-penonton 100 gue yang lain itu gemesnya tuh gemes cuma cuma mengata-ngatai gitu, tidak ada statement penjelasan untuk menyadarkan ini orang nih gitu loh. mereka tuh pasti ada, cuma tuh nggak sempet aja. Mereka tuh pasti ada buat nyadarin lu tuh ada yang kayak gue tuh pasti ada. Yang tadi masuk aja tuh udah bisa debat sama lu, yang ketiga yang masuk tuh Hmm. itu tuh udah pasti bisa debat sama lu. Hmm. Cuma karena sialnya lu bilang salah ngomong, salah mengeluarkan kalimat, jadinya lu di ban nama ini, di ban nama TikTok. Sangat disayangkan. Itu yang ketiga tuh udah pasti bisa debat sama lu. Oke, oke. Bukan gua doang. Itu 100 orang tuh bisa menyampaikan secara baik walaupun pasti ada emosinya dikit. Walaupun ujungnya lu pasti dibodoh-bodohin, digoblok-goblokin tuh pasti ada. Mereka tuh pasti pasti inilah, pas 100 orang yang nonton itu pasti punya cara buat nyadarin tuh lewat lewat tadi. Gue yakin, nggak mungkin enggak. Ini terserah lu ya. Gue mah terserah. Mau lu gimana sekarang, ya udah. Selama lu ngeklip gua tidak ini deh, apa ya bilangnya ya, selama tidak merugikan gua gitu loh. Hmm. Ya itu nggak apa-apa. Tapi kalau tiba-tiba gua disemprot fans lain atau apapun, lu yang harus tanggung jawab ya. Gua sih jujur gua tidak ada memprovokasi sama sekali loh. Gua Ya, tidak ada bilang tim ini jelek, tim itu jelek, tidak ada loh. Gua nggak senegatif itu, gila. Kalem aja. Ya udah deh. Gua nggak setak. Semoga yang gua sampein tuh lu paham aja dah. Paham. Ini kan jadi insight buat lu juga. Ya gue cuma pengen yang lain tuh toksiknya nggak seperti itu. Lebih ke bisa nyadarin orang-orang goblok ini loh. Orang-orang bodoh ini nih bisa nih sebenarnya kalau diomongin. Tapi tidak dengan cacian makian gitu loh. Itu mah terserah lu dah. Ya udah. Bang Simi, thank you nih atas Oke.
Ya, ya. Udah menyita waktunya nih ya. Sekali lagi. Aman, aman. Siap, siap. Ya, Bang. Oke. Yuk, Yuk. yuk. Ya, cukup. Sudah dikasih penjelasan, tinggal gimana kita menyikapinya sebagai individu, manusia yang bisa berpikir ya. Sudah jelas sekali.